Terus kembali tadi Pak, kita kan bicara mengenai transportasi massal yang ada di DKI. Untuk di jalur-jalur utama, itu pemerintah daerah sudah menyiapkan fasilitas seperti itu, seperti Transjakarta, kemudian komuter lain, kemudian MRT, fasilitas ini sudah ada. Tetapi yang jadi masalah adalah penghubung antara daerah pemukiman sampai masuk ke jalan-jalan utama kan. Nah, itu yang barangkali PR bersama, PR pemerintah dan masyarakat untuk mungkin lebih memperhatikan hal itu, karena bagaimanapun kaum komunitas difabel ini punya hak yang sama dengan warga negara yang lain Pak ya. Benar. Mereka punya hak yang sama untuk memilih, untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, termasuk vaksinasi ini kan Pak. Jadi kita mencoba melalui media ini ya untuk memperhatikan kondisi-kondisi seperti ini Pak. Karena mereka juga perlu diperhatikan gitu kan Pak ya, seperti itu. Nah selanjutnya saya melihat juga teman-teman dari difabel ini di sekitar kita, di lingkungan kita, mereka juga punya keinginan kuat untuk mandiri, untuk mendapatkan perolehan penghasilan. Tapi dengan keterbatasan yang ada, mereka meng-create sesuatu, meng-create katakanlah alat bantu transportasinya, entah motor roda 2 menjadi roda 3, untuk dia bisa berdagang, berusaha, atau menjadi kurir. Ini suatu hal yang positif tentunya Pak. Mungkin barangkali kita juga akan mencoba memikirkan, mungkin dari pihak Bapak, mengembangkan alat-alat bantu ini yang bisa berguna bagi anggota Pak ya. Nah di sini ya memang banyak yang harus disiapkan, terutama yang memang tidak semua anggota komunitas ini kan berpenghasilan ya. Jadi itu juga PR besar ya bagi bangsa ini, bagi pemerintah dan bagi masyarakat ya, untuk menggalang dukungan untuk menyiapkan teman-teman ini bisa lebih mandiri begitu. Mungkin ada teman-teman komunitas yang di lingkungan Bapak yang mereka punya usaha atau punya upaya untuk mendapatkan penghasilan untuk mereka bisa hidup. Maksudnya dengan penggunaan alat-alat bantu yang ada di lapangan sekarang, apakah mereka mempunyai kemampuan untuk membuat seperti itu Pak, atau gimana? Kalau ke depan mungkin itu kita membantu teman-teman yang barangkali punya keterbatasan, karena untuk menyiapkan itu kan mereka tidak bisa dengan dirinya sendiri. Saya kira begini, kalau dalam ruang-ruang kecil, memang kita punya ada beberapa teman-teman tuh yang jago memodifikasi. Daripada motor-motor yang bisa dibuat yang cuma 2 roda menjadi 3 roda. Sorry, itu teman-teman yang komunitas difabel disabilitas ya. Oh, oke. Ya, mereka punya juga itu, mereka punya jaringan seperti itu. Tapi menurut saya memang perlu diupayakan secara konteksnya nasional. Seperti kita tahu bahwa sekarang fokus kita adalah mengembangkan manufacturing ke depan Indonesia kan, membuat suatu industri yang bukan saja menerima dari luar negeri, tapi mampu kita dalam negeri membuat lokal bangsa seperti itu. Saya sangat mendukung itu, dan kemudian beberapa hal yang kita pelajari adalah seperti di Thailand. Di Thailand sudah bisa mampu membuat seperti itu. Seperti negara-negara seperti Filipina juga sudah mulai. Tapi Indonesia, ini saya kira perlu ada suatu pengerucutan atau suatu penggalangan, suatu kemampuan. Mereka membuat semacam asistif teknologi atau teknologi asistif untuk kalangan disabilitas. Dan saya kira itu sangat memungkinkan, karena saya melihat ada beberapa teman yang bukan saja mereka hanya pemakai, tapi juga mereka yang menggunakan, membuatnya. Nah itu salah satu yang bisa menjadi livelihood
mata pencarian mereka yang mengalami disabilitas, supaya mereka tetap independen dan tetap berkelanjutan itu. Betul. Mereka bisa menata hidupnya lebih baik, kesejahteraannya bisa meningkat. Jadi secara mandiri. Mengembangkan ekosistem dalam ekonomi kita, dalam disabilitas. Betul. Jadi bukan hanya mereka sebagai subjek, sebagai objek. Betul. Tetapi sebagai subjek juga. Betul. Jadi tidak serta-merta hanya sebagai beban, tapi mereka bisa bangkit untuk minimal untuk dirinya dan keluarga terdekatnya. Benar sekali, Pak. Gitu ya. Itu yang kita harapkan itu dari kami begitu. Siap. Nanti jadi PR kita bersama, Pak. Barangkali kita bisa membuat terobosan-terobosan. Betul. Kemudian selanjutnya, Pak, peran dari dalam hal ini pemerintah ya. Kalau pemerintah pusat kan lingkungannya di kementerian, mungkin sosial kali, kementerian sosial, Pak ya. Sosial dan sebenarnya semua kementerian, Pak. Karena sekarang udah lebih ke arah bukan hanya sosial tapi lebih ke arah human rights, kesehatan. Jadi itu dibawa dari PMK, Pak, Direktorat Kementerian PMK. Oke, lebih luas lagi ya. Belum lagi kalau di lingkungan pemerintah daerah, di suku dinas sosial seperti itu ya. Nah, ada nggak terpikir, Pak, kemungkinan dibentuk suatu komisi untuk komunitas atau memperhatikan nasib komunitas difabel atau disabilitas ini, Pak ya? Karena kalau lembaga seperti itu ada, mungkin akan lebih cepat mendorong masyarakat untuk tergugah atau memperhatikan isu-isu atau topik seperti itu, Pak. Iya. Dalam Undang-Undang Nomor 8, Pak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sudah disebutkan bahwa akan ada nanti Komisi Nasional Disabilitas. Sudah dibuat di dalam undang-undang itu. Tapi sekarang mengalami stuck karena calonnya sudah hampir 100, lebih dari 100 orang. Kandidatnya? Iya, kandidatnya. Sampai sekarang belum diumumkan, Pak. Belum diumumkan siapa yang jadi calon Komisi Nasional. Jadi komisionernya belum ketemu. Itu produk tahun berapa ya? Undang-undang? Prosesnya sejak awal tahun ini. Februari saya punya. Sejak Februari saya pikir masih perlu waktu sedikit untuk mereka legislatif maupun eksekutif untuk menyelesaikan hal ini, Pak ya. Karena kalau kita bicara undang-undang, kemudian implementasinya, ya takes time lah. Birokrasi ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ini sudah dimulai. Tinggal nanti kita membantu untuk mendorong kan, Pak. Sudah ada PP dan sudah ada luar biasa. Perpres. Luar biasa. Berarti itu sudah satu langkah lebih maju dari legislatif sudah masuk ke eksekutif. Ya, tinggal mendorong. Tinggal menunggu aja. Betul, entah juklaknya, entah petunjuk teknis di lapangannya. Betul, Pak. Atau nanti ya itu proses kalau komisi mungkin itu ya, Pak, dengan pertimbangan atau profitabilitas kali ya di kementerian atau mungkin juga legislatif yang terlibat. Mungkin saja, Pak. Jadi itu masih perlu waktu untuk melakukannya. Nah, selain itu adakah peran dari Kementerian Sosial dalam hal ini memperhatikan komunitas difabel ini, entah dalam bentuk finansial, entah dalam bentuk pembinaan, pelatihan, jadi tidak terbatas di charity aja ya. Kalau charity itu kan mungkin lebih accidental, terputus gitu ya, hanya pemberian bantuan hanya saat itu saja, seketika atau event-event tertentu, Pak ya. Kementerian Sosial sangat berperan. Tapi memang setelah adanya undang-undang ini memang lebih fokus bukan kepada bagaimana pendekatan charity itu dikembangkan atau bukan lagi mengarah pada charity base, tapi lebih banyak kepada mengarah kepada human rights base. Jadi berbasis ke hak asasi manusia dan berhubungan dengan kemanusiaan. Tapi memang sekarang sudah auranya sudah beda.
Yang saya lihat adalah bagaimana peran daripada Kementerian Sosial masih penting. Betul. Ya, untuk apalagi masa-masa sekarang, masa-masa pandemi COVID-19. Karena yang jelas dalam masa ini disabilitas yang paling mengalami paling banyak masalah. Misalnya teman-teman kami yang mengalami kebutaan atau mengalami netra, mereka menjual produk-produk mereka dengan sendiri, nggak bisa lagi berjalan di tengah jalan, di pinggir jalan. Dengan adanya PPKM ini, dengan adanya pandemi ini, dan mereka harus berjuang dengan ya banyak sekali. Jadi yang disabilitas yang buta itu salah satu contohnya kan mereka mengalami keterpurukan. Jadi perlu ada bantuan daripada Kementerian Sosial, pemerintah daerah, kementerian apa saja yang bisa mendukung mereka untuk supaya tetap bisa memperjuangkan kehidupan mereka, Pak.